Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Ya, sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada. Kan baru-baru Idul Adha, baru beberapa hari. Tetap semangat. Kita semangat. Iya. Bukan anak Baru 2 minggu. Kira saya justru lemas karena nala juga dang. Ada jeda kita. Ya, sahabat Bosara Channel dimanapun Anda berada, saat ini bertemu lagi bersama kami berdua, Pak Sapina Ustadz ATM. Di mana lagi kalau bukan di acara Bosara. Baik, menemani istirahat Anda hari ini, Bosara akan tampil lagi tentunya dengan materi-materi yang kreatif, dakwah yang sejuk dan santun. Langsung di Studio 2 Bosara Channel di Jalan Faisal Raya, Ruko Ambasador nomor 1. Tepatnya di kantor Patria Wisata, Amanah Wisata. Amanah Wisata. Masya Allah. Sesasir. Ye, Minum hidup. iya. Ada jisinya. Insyaallah. Ada saya di. Baik, sebelum kita mulai jangan lupa semua sahabat Bosara Channel like, share, dan subscribe akun Bosara Channel. Dan tentunya yang sudah subscribe, insya Allah kita akan doakan masuk surga. Tapi yang belum itu Ustaz. Doakan Tommy tahu supaya subscribe. Oh, iya. Ya. Subscribe ke coba supaya didoakan ke juga, insya Allah sama-sama kita semua masuk surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ijal. Ada mau dibahas Sesasir? Ini lanjutan dari segmen sebelumnya. Iya. Jadi segmen sebelumnya itu kita ada di Bosara Fikin. Oh, Bosara Fikih. Bosara Fikih. Jadi sebelumnya kita sudah membahas awal-awalnya mulai dari Tayamum, mandi dan segala macam. Bahkan di segmen terakhir itu kita bahas masalah najis. Iya. Nah, masih berkaitan masalah najis tentunya yang ini berkaitan sekali. Oh, masih bersih-bersih nih. Iya, bersih-bersih. Ada namanya hadas. Ya, kalau najis itu kan apa ya? Najis, Benda. ya, bendanya. Benda. Ini hadas. Yang saya mau tahu adalah pembagiannya itu hadas, macam-macamnya itu hadas, terus cara-cara membersihkannya. Nah, mungkin ini yang akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Haji Ashar Tamanggung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saja Ustadz. Alhamdulillah. Jangan Banyak daging kumakan. kolesterol kenapa tuh nah. Yang penting olahraga. Olahraga. Jadi goes juga ini. Ya, saya biasanya jalan itu 1 kali putaran, makannya lebih banyak. Ada tuh istilah sembahyang selalu mau jamak tapi makan tidak pernah jamak. Jadi tetap makan pagi, makan siang, makan malam. Jamak sholat jamak. Ya langsung Ustaz, berkenan masalah hadas. Bagaimana pembagiannya dan cara-cara membersihkan? Jadi hadas itu kalau dari segi bahasa kan sesuatu yang baru saja datang atau baru meninggalkan kita. Ya. Itu namanya hadas. Jadi keadaan di mana seseorang itu terhalang untuk melakukan sholat, melakukan tawaf atau melakukan ibadah-ibadah tertentu. Itu namanya hadas. Hadas ini ada 2, ada hadas 1, ada hadas 2. Baru saya dengar itu. Ada hadas kecil, ada hadas kecil. besar. Hadas besar. Ya, hadas kecil itu membersihkannya dengan cara berwudu. Kemudian hadas besar dengan cara mandi. Jadi orang yang berhadas kecil, yang mana hadas kecil itu habis buang air kecil. Buang kecil. Ya. Pipis. Ya, itu pipis ya yang Tipis. Oh, tipis ya. Tipis. Ngapa nah? Enggak, ada tuh biasa rambutnya dikasih sedikit. Kikis. Oh, kikis. Lah mulai milari materi. Pusing ini. Pusing, Aku mikir dia pasti dia tahu ini. Kamu melempar cerita. Ya, lanjut. Kayaknya posisi tempat dulu gitu menentukan inspirasi. Jadi habis buang air kecil, pipis, kemudian habis buang air besar. Jadi meskipun namanya buang air besar, tetap dia berhadas kecil. Habis buang angin, itu berhadas kecil. Buangin angin. Ya, buang angin ya ada itu kalau Kentuk ya ya. itu. Ya, naik kereta api. Kentuk. Tuh. Itu jadi itu namanya lagi berhadas kecil. Hadas kecil. Orang yang berhadas kecil itu cara membersihkannya atau membuang hadas kecilnya itu mengembalikan ke posisi bersih lagi adalah dengan berwudu. Tentu setelah
membersihkan misalnya kencing, cebok dulu. Buang air besar, cebok dulu, kan sudah dijelaskan pada episode sebelumnya. Maka sesudah dia cebok, dia berwudu. Cebok itu yang di anaknya Ustaz. Buat mana kata nama lah dosa. Nah, nonton kok? Ya. Jadi kalau yang menyebabkan kita berhadas kecil itu berwujud, maka harus dihilangkan dulu wujudnya, kencing dan maksudnya buang air berwujud, besar. Ustaz? Berwujud, ya artinya nyata. Ya. Jadi habis kencing, kan kencing ada kelihatan, ada air. Habis buang air besar kan ada kotoran. Tapi itu kan tuh Ustaz itu tidak berwujud. karena dia tidak berwujud, makanya tidak perlu dicuci di situ. Tidak perlu dicuci di situ, dia langsung saja berwudu. Jadi meskipun dia berwudu habis kencing, meskipun dia berwudu, kalau tidak cebok dulu maka tidak sah. Jadi harus dihilangkan dulu. Ini mati. Buang angin, siapa tahu buang angin berampas kan? Masa tadi itu. Itu namanya sebenarnya buang air besar namanya. Jadi itu yang pertama. Kalau kita berhadas kecil, maka cara mensucikannya dengan cara berwudu. Yang kedua, berhadas besar. Hadas besar itu keadaan di mana orang juga tidak boleh melakukan sholat, tawaf, dan beberapa ibadah-ibadah yang lain. Tapi cara membersihkannya adalah dengan mandi besar atau mandi janabah, mandi wajib. Yang termasuk berhadas besar itu habis haid. Orang lagi haid itu berhadas besar. Kemudian nifas, habis melahirkan. Iya, itu yang kalau kepanasan. Kipas ya. Jadi habis nifas itu sampai 40 hari. Kemudian habis jima, hubungan suami istri. Ya, istrinya betulan. Biasa tuh kalau didapat di pembagian kurban ada jima-jima. Itu jam-jam. Itu jam-jamnya itu. Kira jima-jima. Pokoknya sudah berapa periode ini hilang bahan dia. Jadi habis jima suami istri itu namanya berhadas besar. Kemudian mimpi, istri sendiri. Mimpi, kalau bukan istri sendiri, bukan hadas besar, namanya zina. Dia habis berzina. Jadi mimpi basah bagi laki-laki. Termasuk perempuan, meskipun lebih banyak yang mimpi basah itu laki-laki. Nah, keadaan-keadaan itu namanya lagi berhadas besar. Dan cara membersihkannya adalah mandi. Mandi janabah. Kan mandi itu ada mandi biasa, ada mandi sunat, ada mandi wajib. Ini mandi wajib dia. Pernah juga disinggung, tapi tidak apa-apa kita sampaikan bahwa kalau kita lagi berhadas besar itu berarti kita lagi tidak boleh, banyak yang dilarang ini. Tidak boleh sholat, tidak boleh bahkan masuk masjid, dilarang. Kecuali sekedar lewat saja atau kondisi darurat. Tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, kecuali darurat. Al-Quran itu tiba-tiba anak-anak mau lempar, pasti diambil. Tapi sesudah itu secepatnya disimpan di tempat yang aman dan kita tidak menyentuhnya. Itu kalau lagi berhadas besar. Tidak boleh tawaf, karena tawaf itu berada di dalam masjid. Kemudian ada yang memahami juga bahwa tawaf itu senilai dengan sholat. Makanya kalau orang masuk di Masjidil Haram, biar dia tidak sholat sunat tahiyatul masjid, kalau langsung tawaf maka dia terhitung tawaf. Jadi tidak boleh. Kemudian yang lain, membaca Quran, kalau dia menyentuh membacanya itu ulama mengatakan hindari. Tapi kalau membaca tanpa memegang mushaf itu boleh saja. Kalau Ustaz, kalau ada lapisi? Kan mushaf dilarang disentuh. Kalau mau diakali dilapisi apa, terlalu panjang akalnya. Mending selama kita berhadas, hindari dulu lah di area mushaf itu.
kalau kita punya hafalan itu yang Ya, dihafal. itu mau diulang-ulang, Ya. itu mau dibaca. Ustaz, setengah mati nih saya karena saya tidak ada hafalanku. Saya bilang kita hafal Fatihah, hafal. Itu mau Sudah baca. hafalkan Fatihah. Ya, berhenti jadi orang. Hari talas. Jadi kalau dia sudah hanya Fatihah, kulhu, kulya, wal asri, selama dia haid boleh dia baca, baca berulang-ulang atau dalam hati. Zikir tidak dilarang ketika kita lagi berhadas, boleh. Karena kalau sampai zikir itu dilarang, bahayalah orang yang sementara berhadas nah mau meninggal. Padahal orang mau meninggal kalau mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Nah, kasihan. Kenapa tidak la ilaha illallah? Dilarang karena hadas, padahal tidak. Yang dilarang itu seperti tadi menyentuh mushaf. Kemudian masuk ke masjid. Sholat itu dilarang, puasa tidak boleh. Cuma bedanya kalau orang haid kemudian tidak puasa, dia ganti puasanya di bulan yang lain, sementara sholatnya tidak diganti. Begitu juga nifas, dia ganti puasanya tapi sholatnya tidak diganti. Ya seperti Ustaz, itu. ada yang mengatakan katanya kalau berhadas besar tidak boleh potong kuku, potong. Ya, karena kan begitu kita berhadas, hakikatnya semua anggota tubuh kita ini kan juga lagi kotor, lagi hadas, lagi berhadas. Jadi begitu kita potong kuku, ini kuku yang terpotong juga berhadas, lagi hadas. Iya. Kalau terpaksa potong kuku Atau dilupain. ya, terpaksa potong kuku atau kalau dilupakan amami. Ya, nah semua yang dilupa tidak ada masalah. Tidak ada dosa orang yang lupa, tidak ada dosa orang yang tidur sampai dia bangun, ya diangkat apa termasuk hilang akal. Dia ingat bahwa dia lagi berhadas, tapi kukunya panjang sekali, maka boleh dia potong, tapi disimpan itu kukunya. Simpan, waktu dia bersih, berhenti haid, terus dia mau mandi, kukunya juga ikut dibersihkan, baru dibuang. Ya, orang-orang tua dulu itu kalau lagi haid, setiap habis sisir, itu rambutnya digulung, baru disimpan. Ya, disimpan biasanya di dinding, karena dindingnya memang bukan dinding tembok. Coba sekarang simpan dinding tembok. Jadi disimpan. Waktu dia bersih, kemudian dia mau mandi, diambil kembali tuh rambut, baru ikut dimandikan, ikut mandi, dan sesudah itu baru dibuang. Ya, seperti itu. Itu biasa juga lupa saya kalau keluar di mall sama istriku. Lupa bilang ada istriku ikut. Kalau kuku itu selalu ikut. Ustaz, dia menonton ini. Ada kejadian ini waktu Idul Adha kemarin. Iya. Dia bawa anak bayinya ke sama-sama sholat Id. Ya. Dikencingi. Apakah itu sholatnya batal atau bagaimana? Kan ini ndak bau pesing amat jika lo kencing anak bayi. Pesing amat. Amat saya tidak pesing. Jadi salah satu syarat diterimanya sholat itu adalah pakaiannya harus bersih dari najis. Kalau dia tahu bahwa dikencingi berarti tidak memenuhi syarat. Otomatis sholatnya tidak sah. Ya, tapi untuk pulang kan tidak mungkin, maka dia kehilangan pahala sholat, tapi insya Allah tetap dapat pahala mendengarkan khutbah. Karena mau dia apa? Berarti tidak ada lebarannya itu, Ustaz. Dia tetap hadir. Jangankan orang yang di situ dikencingi, orang haid saja boleh datang Idul Fitri. Yang penting dia tidak sholat. Mendengarkan ya, jadi tetap dia pergi lebaran. Cuma kan pasti beda pahalanya karena orang sholat dia tidak. Jadi kalau sudah tahu dan tidak mungkin dia mengganti, karena kalau dia pulang ganti pasti setelah datang pulang Tommy orang. Iya betul. Selesai. Masa dia mau Ustaz ulangi kita khutbah tadi. Jadi tidak mungkin, maka tetap dalam kondisi begitu dia otomatis tidak sholat karena pakaiannya namanya bernajis. Ya, Ustaz, karena ada juga katanya kalau berhadas jangan keluar-keluar. Ya, tidak ditemukan dalil perintah untuk melarang pergi kemana-mana ketika berhadas besar. Ya, boleh saja ke mana, tapi tetap ingat bahwa kita lagi berhadas. Nah, sehingga mau pengajian di masjid, saya lagi berhadas, tidak boleh masuk, hadas besar misalnya haid. Tidak boleh masuk ke masjid karena larangannya itu larangan masuk masjid. Bukan larangan dia khawatirkan menetes.
Karena ada yang bilang ya meskipun ini ikhtilaf ya, ada yang bilang sebenarnya yang dilarang itu bukan masuk masjidnya, tapi menetesnya. menetes. Sehingga kalau pakai nih pembalut bisa. boleh. Iya. Pertanyaannya apakah pada masa Nabi tidak ada pembalut? Kan ada nih, cuma modelnya belum pakai sayap. Dia belum bisa terbang-terbang. Tapi sudah ada kapas, sudah ada kain. Sabuk kelapa. Jadi sudah ada. Ya, jadi pada masa Nabi sudah ada penghalang ketika orang haid. Tapi Nabi mengatakan jangan masuk masjid. Berarti masuk masjidnya yang dilarang. Maka kalau kita lagi haid, ya ada pengajian rutin setiap bulan di masjid, maka di luar lah, di terasnya masjid kita duduk mendengar. Jangan masuk ke dalam, karena mendahulukan larangan itu diutamakan daripada melaksanakan perintah. Ya. Ini istriku kularang sekali sebenarnya kemarin ikut Idul Adha. Jam ikut kehalangan Ki. Tetap mau ikut. Kenapa beda? Salah mesti ngamplok kah? Ya. Karena dia tidak mau dapat pembagian. Masih mau lanjut atau Jadi pemirsa, itu dari pembahasan yang luar biasa tentang hadas besar dan hadas kecil dan dari Ustadz Haji Ashar Temanggung. Jadi sebenarnya memang ada batasan-batasan tersendiri di mana kita mesti menjaga diri kita supaya tidak terkena hadas, supaya ibadah kita tetap lancar dan aman-aman saja. Oh ya pemirsa, kembali kami ingatkan jangan lupa subscribe, like, and share akun YouTube Bosara Channel. Bosara Channel. Jangan juga lupa follow akun Instagram Bosara Channel. Iya. Ikuti terus konten-konten dari Bosara Channel. Terima kasih atas atensi. Saya Andi Muhammad Nasir. Saya Surian Ashar Temanggung. Pamit undur diri dari Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.